Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pengantar ekonomi makro dengan judul Pengertian Ekonomi Makro dan Permasalahan dalam Ekonomi Makro Jangka Pendek. Pada dasarnya, bidang ekonomi terbagi menjadi dua, yakni ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kedua cabang ini mengkaji permasalahan dalam bidang ekonomi, namun fokus analisisnya berbeda. Dalam ekonomi mikro, mempelajari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit ekonomi individual, seperti individu sebagai konsumen, pemilik faktor produksi, serta produsen. Di sisi lain, dalam ekonomi makro, lebih mengkaji keseluruhan tindakan konsumen, pengusaha, pemerintah, lembaga keuangan, negara lain, dan dampak dari tindakan-tindakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Kelahiran konsep ekonomi makro terjadi dengan diterbitkannya buku The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1937 oleh John Maynard Keynes, seorang ekonom dari Universitas Cambridge di Inggris. Karya ini dikenal sebagai titik penting dalam sejarah pemikiran ekonomi barat. Dalam bukunya, Keynes menghadirkan suatu teori yang menyarankan bahwa pengangguran dapat berlanjut tanpa batas waktu tertentu. Akibatnya, banyak ekonom merespons dan menerima pandangan Keynes ini, lalu membentuk kelompok yang dikenal sebagai kelompok ekonom Keynesian. Teori Keynes masih dianggap relevan dan diterapkan dalam kebijakan ekonomi di banyak negara hingga saat ini. Permasalahan kebijakan ekonomi makro mencakup berbagai isu terkait manajemen dan pengendalian perekonomian secara keseluruhan. Salah satu tugas utama dalam mengendalikan ekonomi makro adalah memastikan bahwa perekonomian dapat beroperasi dan tumbuh secara seimbang, serta terhindar dari kondisi-kondisi yang dapat mengganggu keseimbangan umum ekonomi. Umumnya ada 3 masalah ekonomi makro jangka pendek yang harus ditangani di setiap saat. Ketiga masalah ini meliputi masalah inflasi, masalah pengangguran, dan masalah ketimpangan neraca pembayaran. Masalah inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang selalu dialami oleh hampir semua negara. Pembicaraan tentang inflasi selalu dikaitkan dengan kenaikan harga, karena hargalah indikator penting daripada inflasi. Walaupun inflasi tidak secara otomatis menurunkan standar hidup, namun inflasi tetap merupakan masalah karena 3 alasan ini. Yang pertama, inflasi dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Ini dikarenakan dampaknya pada harga dan nilai uang. Ketika inflasi terjadi, maka harga barang dan jasa juga cenderung ikutan naik. Orang-orang dengan aset berupa hutang dapat diatur ulang, misalnya pinjaman dengan suku bunga tetap atau rendah, akan mendapatkan manfaat karena mereka membayar pinjaman mereka dengan uang yang memiliki nilai yang lebih rendah. Namun di sisi lain, bagi yang memiliki simpanan dalam bentuk uang tunai atau aset berupa obligasi yang nilai pokoknya tetap, mereka akan kehilangan daya beli karena nilai uang mereka menurun. Lalu yang kedua, inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi. Salah satu dampak negatif dari inflasi ini adalah mengganggu alokasi sumber daya ekonomi ketika harga-harga naik secara umum. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam keputusan investasi dan konsumsi. Misalnya permasalahan mungkin kesulitan dalam merencanakan produksi. Misalnya perusahaan mungkin kesulitan dalam merencanakan produksi karena tidak dapat dengan pasti memperkirakan biaya produksi di masa depan. Selain itu, inflasi yang tinggi juga dapat memicu ekspektasi inflasi yang lebih tinggi pula, yang pada gilirannya dapat mengganggu keputusan ekonomi masyarakat. Lalu yang ketiga, inflasi dapat menyebabkan perubahan output dan kesempatan ke dalam masyarakat, karena efeknya pada keputusan ekonomi individu dan bisnis. Ketika inflasi terjadi, daya beli uang akan menurun, yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Hal ini dapat mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga mempengaruhi produksi dari perusahaan. Selain itu, inflasi yang tinggi juga dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang bisa membuat perusahaan berhati-hati dalam melakukan investasi dan ekspansi, sehingga pengurangan kesempatan ekonomi bagi masyarakat seperti membuka lapangan pekerjaan baru atau pertumbuhan bisnis. Dalam hal ini, inflasi dapat mempengaruhi perubahan output ekonomi dan peluang yang tersedia dalam masyarakat. Selanjutnya, masalah pengangguran. Pengangguran terjadi ketika jumlah individu yang ingin bekerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Di negara-negara yang sedang mengalami pertumbuhan angka populasi yang tinggi dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara jumlah yang mencari pekerjaan dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.
Usia angkatan kerja mencakup individu dalam rentang waktu usia 15 hingga 59 tahun. Dengan asumsi bahwa mereka memiliki akses penuh terhadap peluang pekerjaan atau biasa disebut dengan full employment. Secara teoritis, perekonomian dianggap lebih mencapai full employment ketika semua tenaga kerja yang tersedia digunakan dalam kegiatan ekonomi. Namun, konsep full employment memiliki interpretasi yang sedikit berbeda. Bukannya mencakup penggunaan tenaga kerja secara 1%, tapi lebih ke arah penggunaan tenaga kerja yang hampir maksimal. Contohnya di Amerika Serikat, full employment dianggap telah tercapai jika tingkat pengangguran mencapai 4%. Sedangkan di negara kita, upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran dilakukan dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk, salah satunya dengan program keluarga berencana, yang merupakan salah satu alternatif untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi akan kehilangan makna jika diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ada bentuk pengangguran dalam pengangguran, diantaranya pertama pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka mencakup individu yang mengalami pengangguran baik secara sukarela atau mereka yang tidak ingin bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik, maupun secara paksa, atau mereka yang ingin bekerja tapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan. Ini disebut dengan pengangguran terbuka. Lalu yang kedua, setengah menganggur. Setengah menganggur ini mencakup individu yang bekerja kurang dari waktu yang seharusnya mereka kerjakan, baik dalam perhitungan harian, mingguan, dan atau dalam pekerjaan musiman, dibanding dengan kapasitas atau potensi kerja yang sebenarnya mereka miliki. Lalu yang ketiga, mereka yang tidak termasuk dalam kategori pengangguran terbuka dan mereka yang tidak termasuk dalam kategori setengah pengangguran. Yang A, pengangguran tidak terlihat. Yang pertama, yang A, pengangguran tidak terlihat secara langsung. Ini artinya, contohnya adalah petani yang bekerja sepanjang hari di ladang. Padahal pekerjaan tersebut sebenarnya tidak memerlukan seorang petani untuk bekerja sepanjang hari. Lalu yang kedua, pensiun dini. Ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada individu yang lebih muda untuk bekerja. Lanjut yang keempat, tenaga kerja yang lemah. Tenaga kerja yang lemah ini merupakan tenaga kerja yang kurang bertenaga, merujuk pada individu yang mungkin bekerja penuh waktu, namun memiliki tingkat energi yang rendah akibat kekurangan gizi atau kondisi penyakit. Yang terakhir, yang kelima, tenaga kerja yang tidak produktif. Tenaga kerja yang tidak produktif adalah mereka yang sebenarnya mampu bekerja secara efisien, tetapi terhambat karena kurangnya sumber daya pendukung. Dalam kondisi seperti ini, mereka tidak dapat bekerja secara optimal. Lanjut yang ketiga, masalah ketimpangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan transaksi antara suatu negara dan negara lainnya selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Ini mencakup perdagangan barang, jasa, dan transaksi keuangan seperti pinjaman, investasi, serta transfer unilateral. Ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran seperti surplus atau defisit bisa menjadi masalah. Pemerintah biasa sering menggunakan kebijakan ekonomi untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut. Neraca pembayaran pada tingkat makro menggambarkan seberapa seimbangnya aliran uang dan barang antara suatu negara dengan negara lainnya. Jika negara tersebut lebih banyak melakukan ekspor daripada impor, maka neraca pembayaran akan menunjukkan surplus, sedangkan jika impor lebih besar daripada ekspor, maka neraca pembayaran akan menunjukkan defisit. Pentingnya neraca pembayaran pada tingkat ekonomi makro adalah karena mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara dalam hubungannya dengan dunia luar. Ketika neraca pembayaran dalam kondisi seimbang, ini dapat menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki daya saing yang lebih baik dalam perdagangan internasional. Kemudian dapat menarik investasi asing dan memiliki kemampuan untuk membayar utang di luar negeri. Namun, jika terjadi ketidakseimbangan yang signifikan dalam neraca pembayaran seperti defisit yang berkelanjutan, ini dapat menjadi perhatian. Defisit yang terlalu besar dapat menyebabkan penurunan nilai mata uang, inflasi, atau masalah ekonomi lainnya yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi di negara tersebut. Oleh karena itu, neraca pembayaran pada tingkat ekonomi makro menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kesehatan ekonomi suatu negara dan membantu pemerintah serta dapat mengambil kebijakan dalam merencanakan strategi untuk menjaga keseimbangan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Baik, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian ekonomi makro dan permasalahan ekonomi makro jangka pendek. Saya mohon maaf jika ada kekurangan kata atau salah penyampaian.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.